Hello, welcome back to Christian Talk. Seperti biasa kita bakal ngobrol dan bahas tentang kehidupan menurut pandangan Kristen. Nah, pada edisi Natal kali ini kita kedatangan beberapa narasumber nih. Ada Kak Golda Februya, Stephanie Simbolon, dan Yuliana Aulia. Di mana mereka ini kayaknya bisa dibilang ahlinya soal percintaan dan romance. Karena hari ini kita bakal bahas tentang pernikahan menurut pandangan Kristen, menurut standar Kristen. Nah, mungkin saya tanya dulu nih ke Kak Golda, apa sih Kak arti dan makna dari pernikahan itu kalau dilihat dari kacamata Kristen? Karena kan kalau pemahaman saya dan mungkin banyak pendengar lainnya, pernikahan itu mungkin cuman a piece of paper aja gitu, cuma formality aja. Kalau menurut Kak Phoebe dari pandangan Kristen gimana Kak? Oke, thank you Kak Sandi. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya pernikahan ini menjadi suatu amanat juga yang pernah disebutkan dalam Alkitab yang oleh Tuhan Yesus gitu kan. Jadi pernikahan ini menurut Alkitab ini ada karena inisiatifnya Tuhan. Jadi karena inisiatifnya ini dari Tuhan, jadi tujuannya pun haruslah memuliakan Tuhan. Dasarnya apa ya? Dasarnya itu adalah komitmen gitu kan, komitmen pada Tuhan dan komitmen pada pasangan kita. Jadi konsep pernikahan secara biblical atau secara Alkitab itu adalah pernikahan yang memuliakan Tuhan. Pernikahan yang memuliakan Tuhan itu sendiri seperti apa? Jadi yang sehat dari dalam dan luar. Jadi dalam Kejadian 2 ayat 24 jadi pernah disebutkan juga dalam Alkitab bahwa apabila pasangan telah disatukan dalam hubungan pernikahan, itu artinya mereka telah menjadi satu daging dan tidak dapat dipisahkan oleh apapun kecuali maut. Jadi dari awal penciptaan pun, dari Kejadian pun Tuhan sudah menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah suatu yang bukan formalitas tapi diikatkan oleh suatu janji sehidup semati. Nah, tadi sempat saya bilang juga ya, kalau misalnya sehat di dalam dan sehat di luar gitu kan. Di dalam itu seperti apa? Yang pertama itu hidupnya memuliakan Tuhan, baik secara personal masing-masing ataupun sebagai satu kesatuan. Jadi Tuhan mendesain sebuah pernikahan di atas nilai-nilai ilahi, yaitu penuh kasih, lemah lembut, sabar. Jadi penting bagi suami istri untuk terus belajar membangun karakter di tengah kehidupan pernikahannya. Jadi nggak ada pernikahan yang paling bahagia selain pernikahan yang dihiasi dengan sikap hormat dan kasih. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus 5 ayat 2 dan 3, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, hidup kudus sebagaimana suami istri, tidak melirik sana sini, jaga hati, jaga pikiran, saling menghormati. Ini juga dikatakan dalam Efesus 5 ayat 22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi memang dimention di Alkitab ya. Dan yang tiga itu ada hidup rukun. Jadi kalau ada masalah responnya seperti apa? Karena konflik ini akan selalu ada, konflik itu bisa terjadi setiap harinya gitu. Tapi di sini Tuhan mau melihatkan bagaimana respon kita sebagai pasangan suami istri gitu. Nah, dari konflik ini dapat dilihat apakah seorang akan menyelesaikan dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, atau malah memilih lari atau mencari jalan keluar sendiri dengan selingkuh ataupun bercerai gitu. Jadi Tuhan mau dalam pernikahan ada pengampunan setiap harinya, sebagaimana dikatakan dalam Matius 6 ayat 12, ampunilah kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Dan gak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan, begitu pula suami dan istri. Bisa jadi suami melukai istri dengan tindakannya, atau istri menyakiti suami dengan ucapannya. Dan yang terakhir itu adalah hidup saling setia dan saling menjaga, baik seasonnya lagi baik ataupun lagi buruk gitu kan, tapi mereka saling menjaga gitu kan. Dan gak ada perceraian dalam kamusnya Tuhan, karena ini inisiatifnya Tuhan gitu, maka Tuhan juga menghendaki kesatuan gitu, gak ada perceraian dalam sebuah solusi. Dan ini juga dapat menjadi sebuah
hubungan antara kita dan Tuhan juga gitu kan. Di sini juga dikatakan dalam gambaran hubungan kita personal dengan Tuhan. Jadi sekalipun kita seringkali tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Sekalipun kita melawan Tuhan dengan respon perceraian gitu, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Ini ada di 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, inilah konsep pernikahan yang Tuhan mau. Sekalipun yang memang harganya mahal yang ditemui realisasinya pasangan kita berkhianat ataupun selingkuh, yang kita mikir kayak better cerai aja deh gitu kan, tapi di sini Tuhan mau kita tetap setia gitu. Nah, ketika pernikahan sudah sehat di dalamnya, sudah hidup di dalam Tuhan dan melibatkan Tuhan, barulah kita keluar memenuhi panggilan Tuhan, yaitu melalui pernikahan kita. Sebagaimana kesatuan yang memuliakan Tuhan, membangun iman banyak melalui pernikahan kita dan memberkati banyak pasangan di luar sana, bukan menjadi batu sandungan. Jadi sebenarnya konsep untuk memuliakan Tuhan itu seharusnya dilakukan oleh orang sebagaimana Tuhan menciptakan kita untuk hidup di dunia, untuk memuliakan Tuhan dengan keberadaan kita saat ini. Jadi title-nya tuh di sini mau kita single ataupun mau sudah berkeluarga, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Si Mas Andi. Oke, Kak Phoebe, thank you. Tadi kan sempat disebutkan bahwa Tuhan mau pengampunan setiap harinya, bahwa pernikahan itu adalah komitmen gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat di hidup sehari-hari, mungkin dari teman-teman saya sendiri atau mungkin kita lihat di media gitu ya, artis-artis yang menikah lalu bercerai dengan alasan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga ataupun perselingkuhan. Ketika kita dikhianati seperti itu oleh pasangan kita, mungkin dari Kak Stephanie dan Kak Yuliana ada pandangannya mengenai KDRT ataupun perceraian. Apakah memang kita sebagai jemaat Kristen itu harus stay in the marriage gitu? Gimana Kak Stephanie? Ya, terima kasih Kak Shandi. Jadi kan seperti sebagaimana yang dijelaskan oleh saya Golda, menurut Alkitab dan Kristiani, pernikahan itu adalah suatu covenant relationship atau ikat janji, yang berarti ikatan yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki komitmen untuk hidup bersama. Bahwa dalam hubungan pernikahan sekarang banyak sekali perselingkuhan. Dalam Kristiani, jika terjadi sebuah perselingkuhan di suatu pernikahan, itu adalah dosa perzinahan. Jadi hal ini dikatakan dengan jelas dalam Ibrani 13 ayat 4, di mana Allah memerintahkan manusia untuk menghormati perkawinan dan jangan mencemarkan tempat tidur dengan perbuatan zina, karena di mata Tuhan pernikahan adalah persekutuan hidup dan lembaga terhormat yang telah dirancang olehnya untuk manusia. Dan karena itu Allah akan menghakimi siapa saja yang mengotori hubungan perkawinan dengan perbuatan zina, secara yang kita tahu perselingkuhan. Jadi di dalam Alkitab pun kita sering melihat bahwa Allah sangat membenci zina, karena dosa tersebut bukan hanya bersifat merusak dalam hubungan dalam keluarga, tetapi juga merusak hubungan antara orang tersebut dan Allah. Jadi kalau misalnya ada suatu perselingkuhan dalam pernikahan, meskipun zaman sekarang opsi tergampangnya adalah untuk meminta cerai, seperti yang kita tahu dan telah diskusikan, perceraian juga adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi apa yang seharusnya kita lakuin nih kalau misalnya ada sesuatu perselingkuhan dalam pernikahan kita? Yang pertama, Tuhan adalah Allah yang sangat penyayang, kita harus mengampuni. Dalam Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi meskipun ini kelihatannya sangat mustahil dan susah, apalagi kalau misalnya kita adalah orang yang diselingkuhi, kita harus mencoba untuk bisa mengampuni orang yang menyelingkuhi kita. Karena ini adalah sesuatu yang Tuhan pasti ingin kita lakukan. Yang kedua, selain kita harus mengampuni orang tersebut, kita harus juga meminta pengampunan dari Tuhan. Jadi setelah kita diselingkuhi, meskipun kita adalah korbannya, kita juga harus meminta pengampunan daripada Tuhan, dan kita harus meminta Tuhan untuk memberikan kita pencerahan untuk bagaimana caranya bisa membetulkan pernikahan tersebut dan agar bisa mendapatkan pernikahan yang sesuai dengan yang dia mau. Oke, thank you Kak Stephanie. Terus menurut Kak Yuliana gimana nih? Karena kalau misalnya kita bicara KDRT nih, itu kan fisikal ya, dan mungkin apakah
memang menurut pandangan Kristen itu kita baiknya gimana sih, kita harus mempertahankan pernikahan itu ketika kita dipukuli habis-habisan kayak gitu kan. Saya sendiri pribadi sama pendapatnya, karena menurut saya menjalani pernikahan itu memang suatu hal yang sakral dari setiap insan, dua jiwa manusia bertemu tentu atas kehendak dari Tuhan ya teman-teman. Oleh karena itu ketika kita menjalani sebuah pernikahan yang suci, kita patut menjaga dan memupuk cinta kasih terhadap pasangan kita setiap harinya. Dan pada ayat Kejadian 1:28a menegaskan jika pernikahan yang benar seharusnya menghasilkan buah yang benar, baik bagi istri, suami maupun anggota keluarganya. Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri kan untuk mencerminkan hubungan antara Tuhan dengan ciptaannya ya teman-teman. Jadi manusia itu wajib menjalani bahtera rumah tangga sesuai dengan segala ajaran yang ada di kitab sucinya. Nah, kalau kekerasan dalam rumah tangga itu nyatanya sangat bertentangan teman-teman dengan rencana Tuhan dan ajaran Tuhan bagi setiap keluarga. Dalam ayat Korintus 7:4 mengatakan istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Keduanya saling memiliki dan dipanggil untuk saling mengasihi satu sama lainnya sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Pernikahan itu kan seperti gambaran Kristus dan gereja ya. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri sungguh jauh berbeda gitu dengan karakter Yesus yang sebenarnya yang ada pada ajarannya. Perintah Tuhan Yesus sendiri kepada umat manusia itu untuk saling mengasihi kan teman-teman. Jadi Tuhan tuh udah tegasin dalam ayatnya pada ayat Yohanes 13:34. Jadi orang Kristen sendiri tuh dipanggil untuk berkorban dengan mengasihi orang lain, terutama bagi keluarga mereka sendiri. Jadi jika meneladani dan mengikuti firman Tuhan, keluarga semestinya bukan sasana untuk mengumbar kekerasan, baik dalam bentuk perkataan yang memojokkan maupun tindakan fisik yang menyakitkan. Jadi kita harus kembali pada rancangan Tuhan ya teman-teman. Sama-sama menempatkan ketundukan dan kasih pada Tuhan di atas segalanya. Kiranya kasih yang bersumber dari Tuhan tinggal dan limpahnya di tengah rumah tangga yang kita bangun bersama. Itu pendapat aku, Kak Sandi. Oke, keren banget kakak untuk sharingnya hari ini. Mungkin kita bisa simpulkan ya, jadi kalau untuk pernikahan menurut pandangan Kristen itu perceraian itu bukan opsi gitu ya. Jadi mungkin di awalnya juga harus diyakini dulu sebelum kita menikah ya, karena again no marriage is without sin. Jadi mungkin dengan adanya konseling pranikah juga mungkin itu juga harus menjadi dasar dari pernikahan itu kali ya, dan mendasarkan pernikahan kita kepada Alkitab gitu ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti perzinahan maupun KDRT gitu ya. Karena kan juga sebenarnya nggak cuma si pelakunya itu aja ya sebenarnya, yang maksudnya dua pasangan itu mungkin sama-sama, kita kan pendosa juga gitu ya, jadi nggak bisa menghakimi pasangan kita yang lain juga, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi yang penting pernikahan itu didasarkan kepada Alkitab gitu kali ya Kak ya. Jadi mungkin thank you banget untuk Kak Stephanie, Kak Yuliana, dan Kak Goda untuk thank you for being here, thank you sharingnya. Mungkin untuk hari ini segitu aja kali ya. So yeah, thank you for being here and see you all on the next episode.